Bagi jutaan lansia, kopi bukan hanya penyemangat pagi hari. Kopi justru bisa mencuri kekuatan atau membangunnya kembali lebih cepat daripada suplemen termahal. Setelah usia 60 tubuh, Anda kehilangan hingga 8% otot setiap dekade, meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan bahkan kematian dini. Namun bagi banyak lansia ini bukanlah kenyataannya. Sebaliknya yang ada adalah rasa kencang di betis mati, rasa di kaki atau kram, menyakitkan yang tiba-tiba di malam hari yang membuat Anda terbangun. Beberapa bahkan menyadari bahwa mereka mulai menghindari tangga, melewatkan jalan-jalan atau berpegangan pada perabotan saat bangkit berdiri. Inilah kebenarannya. Sebagian besar masalah kaki ini bukan hanya karena usia tua. Itu adalah cara tubuh Anda mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang hilang. Dan lebih seringnya mata rantai yang hilang adalah nutrisi kunci. Anda lihat, kekuatan kelenturan dan koordinasi di kaki Anda bergantung pada kelompok vitamin dan mineral yang sangat spesifik. Ketika salah satunya hilang atau kadarnya terlalu rendah, itu akan memengaruhi seluruh rantai. Mulai dari saraf yang mengirimkan pesan ke otot Anda, hingga tulang Anda yang menyerap tekanan, hingga sirkulasi Anda yang mengantarkan oksigen ke tempat yang paling membutuhkannya. Dalam video hari ini kita akan membahas 7 vitamin paling kuat yang membantu para lansia di atas 60 tahun mendapatkan kembali kendali atas kaki. Mereka meningkatkan kekuatan, mengurangi kram, mengembalikan keseimbangan, dan membantu Anda berjalan dengan percaya diri lagi. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena nomor satu adalah salah satu yang kebanyakan lansia bahkan tidak tahu bahwa mereka kekurangan. Dan itu bisa menjadi perbedaan antara merasa ringan di kaki Anda atau satu langkah kecil yang salah yang berujung pada jatuh yang berbahaya. Berapa usia Anda dan dari mana Anda menonton? Beritahu kami di kolom komentar. Kami ingin sekali tahu siapa saja yang menonton hari ini. Dan jika video ini membantu Anda atau Anda peduli pada seseorang yang berusia di atas 60 tahun, tolong bantu saya. Ketuk tombol suka berlangganan subscribe dan mari kita bangun masa depan yang lebih kuat dan lebih aman bersama-sama. Nomor 7, vitamin D, aktivator kekuatan kaki yang senyap. Jika Anda pernah merasa tidak stabil saat berdiri atau berjuang dengan kelemahan otot, ada kemungkinan besar kadar vitamin D Anda rendah. Vitamin D bukan hanya untuk tulang. Vitamin ini memainkan peran utama dalam mengaktifkan serat otot. Serat yang sama yang membantu Anda bangkit dari kursi menahan diri saat terpeleset atau menjaga keseimbangan saat berjalan. Masalahnya, seiring bertambahnya usia kulit kita menjadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Dan banyak lansia lebih sering tinggal di dalam ruangan yang semakin membatasi paparan mereka. Studi menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah sangat terkait dengan keseimbangan yang buruk, waktu reaksi yang lebih lambat, dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Itu karena vitamin D tidak hanya memengaruhi otot, tetapi juga saraf yang mengendalikannya, dan sinyal peradangan yang memengaruhi cara Anda bergerak. Anda akan menemukan vitamin ini pada ikan berlemak seperti salmon produk susu yang difortifikasi kuning telur dan tentu saja paparan sinar matahari yang aman. Tetapi dalam banyak kasus lansia mungkin memerlukan suplementasi untuk mencapai kadar optimal. Bicaralah dengan dokter Anda seperti Dr. Budi Santoso tentang dosis harian sekitar 800 hingga 2000 IU, terutama jika Anda pernah jatuh menderita nyeri otot atau memiliki mobilitas terbatas. Karena begitu, kadar vitamin D Anda pulih. Banyak lansia melaporkan perbedaan yang nyata, kaki yang lebih kuat, postur yang lebih baik, dan rasa kemandirian yang baru. Nomor 6, kalsium penghubung gerakan tulang. Sekarang setelah otot Anda mendapatkan dukungan, mari kita lihat pasangannya dalam kekuatan, yaitu tulang Anda. Dan tidak ada yang lebih penting untuk stabilitas tulang selain kalsium. Kebanyakan orang menganggap kalsium sebagai mineral tulang. Dan meskipun itu benar, kalsium juga membantu sesuatu yang lebih langsung, yaitu kontrol gerakan. Setiap kali otot kaki Anda berkontraksi atau rileks, mereka menggunakan kalsium sebagai percikan untuk bekerja. Tapi inilah masalahnya. Seiring bertambahnya usia, kita mulai kehilangan kepadatan tulang. Dan jika Anda tidak mendapatkan cukup kalsium melalui diet atau suplemen tubuh, Anda akan mengambilnya dari tulang Anda. Hal ini menyebabkan kelemahan, kekakuan, dan dalam kasus yang parah patah tulang atau kompresi di tulang belakang.
Sumber kalsium terbaik termasuk produk susu seperti susu keju dan yogurt, tetapi juga sayuran berdaun hijau, tahu sarden dengan tulangnya, dan susu almond atau kedelai yang difortifikasi. Jika Anda tidak mengonsumsi ini setiap hari, Anda mungkin kekurangan. Kebanyakan orang dewasa di atas 60 tahun membutuhkan sekitar 1.200 mg kalsium per hari. Beberapa mungkin membutuhkan lebih banyak jika mereka telah didiagnosis menderita osteopenia atau osteoporosis. Tetapi ingat, kalsium bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan vitamin D. Jadi pasangkan keduanya untuk mendapatkan penyerapan maksimal. Ketika tubuh Anda memiliki cukup kalsium, peningkatannya tidak hanya terlihat pada hasil sinar X. Anda mungkin akan merasakan lebih sedikit nyeri setelah berjalan, keseimbangan yang lebih baik, dan lebih banyak tenaga di kaki Anda saat berdiri atau menaiki tangga. Nomor 5, vitamin B2, penjaga keseimbangan dan saraf. Pernahkah Anda merasakan kesemutan di kaki mati, rasa yang aneh di kaki, atau bahkan pusing saat berjalan? Ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini bisa menjadi tanda-tanda rendahnya vitamin B12. Vitamin B12 sangat penting untuk fungsi saraf yang sehat. Vitamin ini membantu tubuh Anda membuat lapisan pelindung di sekitar saraf, memungkinkan pesan dari otak Anda mencapai kaki dengan cepat dan jelas. Tanpanya, sinyal itu melambat, menyebabkan koordinasi yang buruk, berjalan tidak stabil, dan bahkan jatuh. Seiring bertambahnya usia tubuh kita memproduksi lebih sedikit asam lambung yang diperlukan untuk menyerap B12 dari makanan. Ini sangat umum terjadi pada lansia di atas 60 tahun dan bahkan lebih sering pada mereka yang mengonsumsi antasida atau obat diabetes. B12 ditemukan secara alami dalam produk hewani, daging sapi, unggas telur, produk susu, dan dalam sereal yang difortifikasi atau ragi nutrisi. Tetapi jika energi Anda rendah kaki, Anda terasa mati rasa, atau Anda melihat ada masalah keseimbangan, tanyakan kepada dokter Anda untuk memeriksa kadar B12 Anda. Banyak lansia mendapat manfaat dari suplemen B12 dengan daya serap tinggi, baik dalam bentuk tablet sublingual atau suntikan dalam kasus yang lebih parah. Ketika kadar B12 Anda kembali normal, rasanya seperti merebut kaki Anda. Reaksi lebih cepat, kesemutan berkurang, stabilitas lebih baik. Itu bukan hanya gerakan yang lebih baik, itu adalah ketenangan pikiran. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda merasa video ini bermanfaat, sejauh ini luangkan waktu sejenak untuk mendukung channel ini dengan memberikan suka pada video ini dan menekan tombol subscribe. Di sini di Nutrisi Cerdas, kami berdedikasi untuk membantu para lansia hidup lebih kuat, lebih lama, dan lebih mandiri. Dukungan Anda membantu kami menjangkau lebih banyak orang seperti Anda. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau cerita pribadi tentang nyeri kaki, kelemahan otot, atau pemulihan kami, akan senang mendengarnya dari Anda di kolom komentar. Nomor 4, magnesium mineral Predakram. Tidak ada yang seperti kram kaki yang tiba-tiba pada pukul 2 pagi. Rasa sakit yang tajam, kepanikan perjuangan untuk meregangkannya, dan kemudian terjaga selama berjam-jam. Terdengar akrab jika magnesium mungkin adalah kepingan puzzle Anda yang hilang. Magnesium memainkan peran kunci dalam relaksasi otot. Mineral ini membantu mengatur impuls listrik yang mengontrol bagaimana otot Anda berkontraksi dan rileks. Tanpa magnesium yang cukup, otot bisa kejang tak terkendali, terutama di malam hari. Tantangannya, magnesium mudah terkuras. Stres, obat tekanan darah dan jantung tertentu, dan bahkan alkohol atau kafein dapat secara diam-diam menguras simpanan Anda, dan kebanyakan lansia tidak cukup makan makanan utuh yang kaya akan mineral penting ini. Sumber magnesium teratas termasuk sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kale, almond, biji labu kacang hitam, dan biji-bijian utuh seperti gandum atau beras merah. Anda juga bisa menemukannya dalam coklat hitam. Hanya satu alasan lagi untuk menikmatinya secukupnya. Jika Anda mengalami kaki gelisah, kram malam hari, atau kelelahan otot, secara umum suplemen 200 hingga 400 mg per hari dapat membantu, tetapi selalu bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu. Setelah pulih, banyak lansia melaporkan perbedaan yang sangat signifikan. Lebih sedikit kram, gerakan lebih mulus, dan tidur malam yang jauh lebih nyenyak. Nomor 3, kalium, penyeimbang otot. Mari kita bicara tentang keseimbangan bukan hanya saat Anda berdiri, tetapi di dalam sel Anda. Kalium adalah mineral yang membantu menjaga sel-sel otot
terhidrasi saraf bekerja dengan benar dan sirkulasi bergerak lancar. Dan ketika kadarnya terlalu rendah, semuanya terasa tidak beres. Kalium bertanggung jawab untuk membantu otot Anda berkontraksi secara efisien. Mineral ini juga mencegah penumpukan cairan dan bekerja bersama natrium untuk menjaga keseimbangan listrik. Jika Anda kekurangan, Anda mungkin merasa gemetar kaku atau sering mengalami kram kaki, terutama selama atau setelah berjalan. Sayangnya, kekurangan kalium umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki tekanan darah tinggi yang menggunakan diuretik yang membuang kalium dari tubuh. Untuk mengisinya kembali beralihlah ke alam. Pisang, alpukat, jeruk, ubi, jalar bayam, kacang putih, dan bahkan air kelapa adalah sumber yang sangat baik. Anda tidak perlu memakan semuanya setiap hari. Cukup masukkan secara bergantian ke dalam makanan Anda secara konsisten. Suplemen kalium memang ada, tetapi bisa berisiko tanpa pengawasan, terutama jika Anda memiliki masalah ginjal. Jadi, selalu lebih baik untuk berbicara dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen. Tetapi ketika kadar kalium Anda berada di zona yang tepat, perbedaannya akan terasa. Stamina yang lebih baik, langkah berjalan yang lebih kuat, lebih sedikit kejang dan sendi yang lebih fleksibel. Nomor 2, vitamin K pelindung tulang yang tidak Anda sadari Anda butuhkan. Anda mungkin pernah mendengar tentang vitamin D dan kalsium untuk tulang Anda. Tapi bagaimana dengan vitamin K nutrisi yang sering diabaikan ini, seperti pengatur lalu lintas yang senyap di tubuh Anda mengarahkan kalsium ke tulang Anda, di mana seharusnya berada, dan menjauhkannya dari arteri Anda di mana ia dapat menyebabkan kerusakan. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium dapat menumpuk di tempat yang salah, menyebabkan tulang rapuh, sendi kaku, dan bahkan masalah kardiovaskular. Tetapi ketika vitamin K hadir dalam jumlah yang tepat, ia bertindak seperti lem mengikat mineral ke tulang Anda dan mendukung kaki yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Ada 2 jenis vitamin K1 dan K2. K1 ditemukan dalam sayuran berdaun hijau seperti kale, bayam sawi, dan brokoli. K2 di sisi lain lebih kuat untuk kesehatan tulang dan berasal dari makanan fermentasi seperti natto, hidangan kedelai, fermentasi dari Jepang, sauerkraut, kuning, telur, dan jeroan seperti hati. Banyak lansia tidak mendapatkan cukup dari kedua jenis tersebut, terutama jika mereka menghindari sayuran hijau atau mengikuti diet terbatas. Namun penting untuk berbicara dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen vitamin K, terutama jika Anda menggunakan pengencer darah, karena K dapat mengganggu obat-obatan tersebut. Ketika kadar vitamin K Anda optimal, tulang Anda terasa lebih kuat, sendi Anda terasa lebih longgar, dan kaki Anda terasa lebih dapat diandalkan di bawah Anda, langkah demi langkah. Nomor 1, vitamin B6, vitamin energi dan pemulihan. Pernahkah Anda berjalan-jalan sebentar hanya untuk merasa terengah-engah dan lemah sesudahnya? Atau mungkin Anda merasa pegal selama berhari-hari setelah aktivitas ringan? Ini bisa menjadi tanda rendahnya vitamin B6. Vitamin B6 mendukung kemampuan tubuh Anda untuk menggunakan energi secara efisien, memperbaiki jaringan otot, dan menjaga kesehatan saraf. Vitamin ini juga memainkan peran utama dalam memproduksi neurotransmitter yang memengaruhi koordinasi dan keseimbangan Anda. Kadar yang rendah dapat mengakibatkan kelelahan dini, kelemahan otot peradangan, dan bahkan perubahan suasana hati yang semuanya memengaruhi mobilitas dan kepercayaan diri Anda saat bergerak. Anda akan menemukan B6 dalam makanan seperti ayam kalkun, salmon, kentang, pisang, sereal yang difortifikasi, dan buncis. Tetapi seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk menyerap dan memanfaatkan B6 menurun, terutama jika kita mengonsumsi obat untuk tekanan darah, diabetes, atau radang sendi yang dapat mengurasnya. Kabar baiknya adalah B6 larut dalam air dan umumnya aman dalam dosis suplemen sedang di bawah bimbingan medis. Kebanyakan lansia mendapat manfaat dari 1,5 hingga 2 mg per hari, baik dari makanan maupun multivitamin. Ketika B6 pulih, Anda kemungkinan akan merasakannya. Pikiran yang lebih jernih, energi yang lebih stabil, dan kaki yang lebih kuat yang pulih lebih cepat setelah beraktivitas. Ini bukan hanya vitamin. Ini adalah penguat sinyal untuk seluruh sistem saraf Anda. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini? Jika kaki Anda terasa lebih lemah, jika keseimbangan Anda menurun, atau jika Anda berjuang dengan kram kekakuan atau pemulihan yang lambat setelah bergerak, itu bukan hanya penuaan. Seringkali itu adalah cara tubuh Anda diam-diam meminta bantuan. Kekurangan 1 atau 2 dari 7 vitamin ini
dapat memulai efek domino melemahkan fondasi yang membuat Anda tetap berdiri, berjalan, dan mandiri. Tetapi keindahan tubuh manusia, bahkan setelah usia 60, 70, atau 80 tahun adalah ia merespons. Berikan apa yang dibutuhkannya dan ia akan mulai membangun kembali. Dari peran vitamin D dalam koordinasi hingga kekuatan magnesium untuk menenangkan kaki gelisah hingga keajaiban perbaikan saraf dari B12 dan B6, setiap nutrisi memainkan peran dalam mengembalikan kekuatan di tempat yang paling penting. Jadi, luangkan waktu sejenak minggu ini untuk merenung. Apakah nutrisi ini ada dalam makanan Anda sehari-hari? Apakah sudah waktunya untuk berbicara dengan dokter Anda tentang tes darah atau suplemen berkualitas baik penyesuaian kecil dapat memicu perbaikan besar dalam cara Anda bergerak, dalam kepercayaan diri yang Anda rasakan, dan dalam kemandirian yang Anda pertahankan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan berlangganan subscribe ke Nutrisi Cerdas untuk tips praktis lainnya tentang penuaan yang sehat. Kami akan senang mendengar dari Anda. Pertanyaan apa yang Anda miliki tentang kesehatan lansia atau topik apa yang harus kami bahas selanjutnya, beritahu kami di kolom komentar. Masukan Anda membantu membentuk komunitas ini. Sampai jumpa di lain waktu, tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai bertemu di video berikutnya.